Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Intan Rizky Uniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan membahas tentang hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis dalam penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan elemen penting sebagai peranti kerja teori peneliti. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empiris. Hal ini sesuai dengan pendapat Kerlinger 1956 yang mendefinisikan bahwa hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variables. Sedangkan menurut Creswell 1994, hypothesis is a formal statement that presents the expected relationship between an independent and dependent variable. Demikian juga menurut Robert B. Burns 2000 p. 106-116. Hipotesis merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. 2. Kekeliruan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Benar atau tidaknya hipotesis tidak ada hubungannya dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Mungkin seorang peneliti merumuskan hipotesis yang isinya benar, tapi setelah dikumpulkan dan dianalisis ternyata hipotesis tersebut ditolak atau tidak terbukti. Sebaliknya, mungkin seorang peneliti merumuskan sebuah hipotesis yang salah, tetapi setelah dicocokkan dengan datanya, hipotesis tersebut ternyata terbukti. Keadaan ini akan berbahaya dan proses pengambilan kesimpulan. Contoh, belajar tidak mempengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, ternyata anak-anak yang tidak belajar dapat lulus. Maka ditarik kesimpulannya bahwa hipotesis tersebut terbukti. Tentu saja kesimpulan ini salah menurut norma umum, walaupun pembuktian hipotesis sudah melalui metode yang benar. Akibatnya bisa berbahaya apabila disimpulkan oleh mahasiswa bahwa tidak ada gunanya mereka belajar, sebab tanpa belajar pun tetap lulus. Padahal yang salah adalah perumusan hipotesisnya. Dalam hal ini terjadi perumusan hipotesis benar, tetapi ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Apabila terjadi hal yang demikian, kita tidak boleh menyalahkan hipotesisnya. Kesalahan penarikan kesimpulan tersebut barangkali disebabkan karena kesalahan sampel. Kesalahan perhitungan ada pada variabel lain yang mengubah hubungan antara variabel belajar dari variabel prestasi yang ada sangat menguji hipotesis itu berperan. Jenis-jenis kekeliruan ketika membuat kesimpulan tentang hipotesis itu tentang kesimpulan dan keputusan. Ada terima hipotesis dan tolak hipotesis. Keadaan sebenarnya hipotesis benar tidak membuat kekeliruan. Hipotesis salah, kekeliruan jenis 2. Tidak tolak hipotesis, kekeliruan jenis 1 tidak membuat kekeliruan. Selanjutnya ditentukan bahwa probabilitas melakukan kekeliruan jenis 1 dinyatakan alfa, sedangkan melakukan kekeliruan jenis 2 dinyatakan dengan beta. Nama-nama ini akhirnya digunakan untuk menemukan jenis kesalahan. Selanjutnya ditentukan bahwa probabilitas melakukan kekeliruan jenis 1 dinyatakan dengan alfa, sedangkan melakukan kekeliruan jenis 2 dinyatakan dengan beta. Nama-nama ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis-jenis kesalahan. Misalnya, peneliti menetapkan kesalahan 1%. Berarti jika tidak diterapkan pada kesimpulan penelitian, maka akan ada penyimpanan sebesar 1%. Besar kecilnya risiko di kesalahan kesimpulan ini bergantung kepada keberanian peneliti atau kesediaan peneliti menerima kekeliruan jenis 1. Kekeliruan jenis 1 ini disebut taraf signifikansi pengetesan, artinya kesediaan yang terwujud besar-besar probabilitas jika hasil penelitian terhadap sampel akan diterapkan pada polusi.
Besar parab signifikasi ini pada umumnya sudah diterapkan terlebih dahulu, misalnya 0,15, 0,5, 0,01 dan sebagainya. Pada umumnya untuk penelitian ini di bidang ilmu sosial digunakan taraf signifikan 0,05 atau 0,01. Sedangkan untuk penelitian medik dan teknik yang resikonya mengangkut jiwa manusia diambil 0,005 atau 0,001. Bahkan mungkin 0,0001. Apabila peneliti menolak hipotesis atas dasar taraf signifikan 5%, berarti sama dengan menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan 95%. Artinya apabila kesimpulan tersebut diterapkan pada populasi yang terdiri dari 100 orang, akan cocok untuk 90 orang dan bagi 5 orang lainnya menjadi penyimpangan. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu penguji hipotesis di mata kita menerima H0 pada hal sesungguhnya. H0 itu salah, dengan kata lain peluang menolak H0 yang salah. Jenis-jenis hipotesis. Menurut Nazir 2005, 153 sampai 154 macam-macam hipotesis adalah 1. Hipotesis nol atau H0 diperkenalkan pertama kali oleh ahli statistik Fisher, diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Hipotesis ini sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik yang diuji dengan perhitungan statistik. 2. Hipotesis kerja. Hipotesis ini biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Hipotesis dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis kerja di lain pihak mempunyai rumus dengan implikasi. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis peneliti mempunyai fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau research question. Hipotesis peneliti pada umumnya sama dengan banyak hal. Jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan dalam rencana penelitian dilihat dan posisinya. Hipotesis penelitian ditetapkan pada bab keduanya, yaitu studi kepustakaan, setelah landasan teori dan atau setelah kerangka berpikir tersusun. Hipotesis penelitian pada umumnya tidak diuji dengan teknik statistik karena memang fungsi utamanya untuk memberikan jawaban secara sementara sebagai rambu-rambu tindakan selanjutnya. Contoh terhadap hubungan positif dan signifikan antara rasio-rasio keuangan dengan kebijakan dividen. Terdapat pengaruh metode kampanye belusukan terhadap tingkat elektabilitas calon legislatif, perbedaan kinerja bursa saham PT X sebelum dan sudah membentukkan strategi bisnis unit. 2. Hipotesis statistik. Dengan jenis hipotesis yang keduanya adalah hipotesis statistik. Hipotesis ini strukturnya merupakan rangkaian dua atau lebih variabel yang menjadi interest dan hendak diuji oleh si peneliti. Hipotesis statistik ini dipergunakan jika peneliti melakukan uji analisis dengan hanya menggunakan sebagai dari keseluruhan data yang ada, sedangkan proses teknik statistika yang menggambarkan pengambilan dari keseluruhan arah sebagai populasi disebut sebagai proses inferensi. Contoh itu seperti itu. 4. Arah penguji hipotesis secara manual. Secara garis besar, arah penguji hipotesis dapat dibagi dua, yaitu penguji hipotesis satu arah lazim disebut uji satu pihak, dan pengujian hipotesis dua arah lazim disebut uji dua pihak. Dalam perumusan hipotesis, penggunaan arah dilakukan berdasarkan telah teoritis atau merujuk kepada penelitian yang telah ada sebelumnya. Hipotesis satu arah atau uji satu pihak digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah dijelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis kerja yang diajukan. Misalnya, banyaknya kadar asam teh pada metode elektrokimia lebih tinggi daripada menggunakan metode spektrofometri. Jadi, jika kita sudah mengetahui arah dari hubungan, pengaruh, atau perbedaan yang sudah jelas,
berdasarkan teori antara dua atau lebih variabel, maka yang digunakan penguji satu pihak saja. Arah penguji hipotesis secara manual. Uji satu pihak, pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu pihak adalah H0 ditulis dalam bentuk pemasaran menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Uji dua pihak, pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu pihak adalah H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda kutip sama dengan. H1 ditulis dalam bentuk tidak sama dengan. 5. Interpolasi dalam menentukan tabel statistika. Dalam menentukan nilai tabel statistika, ada kalanya derajat kebebasan DK atau Degree of Freedom DF tidak tertulis dalam tabel statistik yang untuk itu diperlukan interpolasi agar nilai statistik yang dicari dapat lebih tepat dan akurat. Interpolasi menurut Mulyono 2009 adalah pencarian sebuah titik di antara dua sumbu minimal dan maksimal yang dalam sebuah data linear disebut dengan interpolarity. Linear untuk mempermudah interpolasi, perhatikan contoh interpolasi untuk nilai T tabel di bawah ini. Jadi ini rumusnya. Pengujian hipotesis dengan IBM SPSS. Teknik pengujian hipotesis secara manual menggunakan perbandingan antara parameter empirik kemudian dikonsultasikan dengan tabel probabilitas statistik pada taraf kepercayaan A tertentu. Sedangkan teknik pengujian hipotesis IBM SPSS menggunakan nilai signifikansi. Signifikansi atau tersebut juga di probabilitas merupakan tingkat keterapan presisi dalam kaitan dengan kesalahan pengambilan sampel. Sampling error merupakan jangkauan di mana nilai populasi yang dapat diberikan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tabel-tabel statistik probabilitas. Pada IBM SPSS, penerimaan atau penolakan H0 dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas P atau signifikansi dengan nilai A. Jika sig A sama 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika sig A 0,05 maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Teori kejadian dan peluang. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau secara praktis kejadian adalah proses terjadi sesuatu, baik disengaja, eksperimental, ataupun tidak sengaja. Menurut Murwani 2000H8, suatu kejadian dikategorikan menjadi 3 bagian. 1. Pasti terjadi atau yang sering disebut dengan kepastian diberi simbol 1. Contoh, semua makhluk hidup pasti akan mati. Benar. 2. Mungkin terjadi yang sering disebut dengan peluang dari simbol 0. P1. Contoh, hari ini mungkin hujan. Mustahil terjadi yang sering disebut dengan kemustahilan seperti simbol 0. Contoh, mustahil matahari terbit dari barat. Astagfirullah. 2. Peluang adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadi suatu kejadian tidak pasti. Menurut Sujana 1992, peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya kejadian. Hal ini senada dengan pendapat Murwani 2005 yang menyatakan bahwa peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang mengobservasi dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin muncul expect. Berikut ini contoh-contohnya. Peluang munculnya kartu bergambar dari 13 dari satu set kartu berjumlah 52 kartu, 13/52. Peluang muncul mata dadu 1 adalah 1 di antara 6 adalah 1/6. Terampilnya sebuah kartu AS dan suatu set kartu brid adalah 4/52. Harapan atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyak percobaan yang dilakukan EX sama dengan PXN. Contoh, harap munculnya gambar pada sebuah mata uang koin yang ditos 10 kali adalah 1/2 kali 5. 1/2 kali 10 sama dengan 5 kali. Distribusi peluang adalah deskripsi atau gambaran peluang terjadinya setiap nilai
dalam suatu populasi dari percobaan. Misalkan sejumlah N mata uang koin ditos, maka terdapat 2 terjadi yang mungkin. Peluang dengan pembilang N plus 1 angka C0, C1, C2, C3, Cn2, Cn-1, Cn menyebutkan 2. Jadi peluang muncul ke gambar C 1/2. Dengan demikian kombinasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Seperti ini. Keterangannya kombinasi K elemen dari N ke elemen. K itu 0, 1,2,3 sampai N. N bilangan asli. N tanda seru banyak N faktorial 1, 1, 0, 1. Kurva normal. Dalam teori probabilitas, distribusi normal adalah distribusi probabilitas sedikit jumlah keberhasilan dalam percobaan. Dalam percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Apabila probabilitas tersebut disajikan dalam bentuk grafis, maka akan diperoleh kurva normal. Mana kurva normal ini adalah salah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan diskrit. Konsep kurva normal seperti distribusi binomial, Poisson, multinominal, dan hipergeometriku sebagai alat yang sangat penting dalam mengembangkan suatu teori. Konsep kurva normal memberikan status khusus dalam mengembangkan kaidah-kaidah ilmiah. Berikut ini akan distribusi peluang dari sejumlah koin yang ditos. Distribusi normal paling penting dan paling banyak digunakan. Grafik disebut kurva normal. Terbentuk ke distribusi normal sering disebut juga dengan distribusi Gauss, yakni distribusi peluang kontinu lonceng. Kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam berbagai penelitian. Beberapa karakteristik kurva normal adalah: satu, grafik selalu ada di atas sumbu di atas S. Bentuk simetrik terhadap X sama dengan M mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan M sebesar 0,3989 per S. Grafiknya mendekati berasimtukan. Sumbu di atas X dimulai dari X sama dengan M plus 3S ke kanan dan M min 3S ke kiri. Luas daerah grafis selalu sama dengan suhu, dengan 1 unit persegi. Keterangannya bilangan natural, bilangan PHI tak terhingga. Contoh misalnya rata penjumlahan handphone merek X di seluruh gerai se-Indonesia selama 1 bulan adalah 6,5 dengan simpangan baku S 0,9. Jika jumlah gerai sebanyak 10.000 dan penjumlahan produk distribusi normal, tentukan A. Berapa banyak gerai yang mampu menjual lebih dari 8 unit. B. Berapa banyak gerai yang mampu menjual kurang dari 5 unit. C. Berapa banyak gerai yang hanya mampu menjual antara 4-7 unit. Jawabannya A. Banyak gerai yang mampu menjual lebih dari 8 unit. Hitungannya nilai Z dari nilai X 8 dengan rumus Z sama dengan X kurang X per S sama dengan 8 per 6,5 per 0,9 sama dengan 1,67. Hitung luas di bawah kurva normal pada Z 1,67. Caranya buka tabel Z dan lihat sel pada perpotongan baris 1,6 dan kolom 0,07. Hasilnya adalah angka 0,9525 dan bila dijadikan persen menjadi 95,25%. Angka ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari titik 1,67 ke kiri kurva adalah sebesar 95,25%. Karena luas seluruh di bawah kurva normal adalah 100%, maka luas dari titik 1,67 ke kanan kurva adalah 100%. Kurang 95,25% sama dengan 4,75%. Arsir warna hitam pada gambar. Oleh karena itu, banyak gerai yang mampu menjual lebih dari 8 unit adalah 4,75%, yaitu 4,75 per 100 dikali 10.000 sama dengan 475 gerai. Ini bentuk kurvanya ya. B. Berapa banyak gerai
yang hanya mampu menjual kurang dari 5 unit. Hitung luas di bawah kurva normal pada Z 2,78. Caranya, buka tabel dan lihat sel pada perpotongan baris min 2,7 dan kolom 0,08. Hasilnya adalah angka 0,0027 dan bila dijadikan persen menjadi 0,27%, angka ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari min 2,78 ke kiri kurva adalah sebesar 0,27%. Diarsir warna hitam pada gambar titik. Oleh karena itu, banyaknya gerak yang hanya mampu menjual kurang dari 5 unit adalah 0,27%, yaitu 0,27/100 dikali 10.000. Hasilnya 27 gerai. Ini hasil kurvanya ya. C. Banyak gerai hanya mampu menjual antara 4 sampai 7 unit. Hitung luas di bawah kurva normal pada Z min 2,78 di titik. Caranya, bukan Z tabel dan lihat sel pada perpotongan baris min 2,70 dalam kolom 0,08. Hasilnya adalah angka 0,0027 dan bila dijadikan persen menjadi 0,27%, angka ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari min 2,78 ke kiri kurva adalah sebesar 0,27%. Hitung luas di bawah kurva normal pada Z 0,56 titik. Caranya, buka Z tabel dan lihat sel pada perpotongan baris 0,50 dan kolom 0,06. Hasilnya adalah angka 0,7123 dan bila dijadikan persen menjadi 1,23%, maka ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari 0,56 ke kiri kurva adalah sebesar 71,23%. Seperti ini ya kurvanya. Jadi banyak gerai yang hanya mampu menjual antara 4 sampai 7 adalah 71,23%. Dikurang 0,278% sama dengan 70,96%. Diarsir warna hitam atau 70,96/100 dikali 10.000 sama dengan 7096 gerai. 7096 gerai. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.